biar skripsinya gampang berpuasa lah. Senin Kamis ini memang betul. Oke, sebelum kalian nonton video ini, ada baiknya kalian subscribe dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan kami Couple Vlog. Ada saya Norma dan suami saya Fauzul Andin. Oke, kita memang ada program Couple Vlog ya untuk WFH ini. Daripada kita nggak tahu mau ngapain biar lebih produktif, akhirnya kita bikin konten ya bareng-bareng ya. Kali ini ada banyak mahasiswa yang merasa seperti kesulitan gitu untuk membuat skripsi. Nah, saya mau nanya-nanya nih. Nah, Abi ini kan orang yang sudah lama ya berkecimpung di dunia kepenulisan. Jadi Abi ini kan sudah beberapa kali membantu teman-teman mahasiswa ya, yang ketika dia itu mau bimbingan ke pembimbingnya, beliau itu menemui Abi dulu, nih gimana nih mas, biar ini kira-kira kalau ini betul apa salah atau bagaimana. Nah, saya mau tanya nih, pengalaman Abi dalam penulisan skripsi dulu bagaimana, terus ada tips-tips yang mungkin bisa dibagikan ke teman-teman semua supaya biar cepet nih gitu. Pengalaman saya kan bikin skripsi dulu kan cuma 1,5 bulan, itu sudah lengkap sama ujian skripsi ya. Jadi monggo coba Abi, ada tips-tips atau bagaimana mungkin untuk masalah kepenulisan skripsi ini? Ya, masalah skripsi gampang-gampang susah sih, tergantung bagaimana mahasiswa tersebut kepengennya kayak apa. Kalau memang kepengennya cepet bisa cepet, kalau kepengennya lama ya bisa lama. Kalau dulu saya skripsi itu 1 bulan lah, 1 bulan itu sudah komplit. Artinya mulai dari cari referensi, terus pengerjaan sampai bimbingan sudah 1 bulan full lah, itu full. Ada 2 macam skripsi kan, yang satu skripsi bentuk lapangan ya, penelitian lapangan, ada yang skripsi penelitian literer. Dan kebetulan dulu kan saya milihnya yang kajian ya, kajian literatur, fokus pada kajian buku atau teori-teori. Kenapa skripsi saya seperti yang saya bilang bisa cepat bisa tidak, tergantung mahasiswa. Salah satu penyakit yang paling saya rasakan, ya mungkin bukan saya rasakan, hampir semua mahasiswa yang merasakan adalah malas. Nah, ya betul. Jadi jangan malas ya, yang pertama mungkin jadi tips ya. Jangan malas. Hilangkan itu rasa malas itu ya. Seberapapun kalian pintar atau berprestasi atau cerdas sekalipun, tapi kalau kalian tuh malas, itu nggak akan selesai skripsi. Nggak akan selesai. Iya betul. Yang kedua, menurut saya ini belum langkah-langkah ya, artinya baru hal-hal yang berkaitan dengan skripsi. Kalau teman-teman mau skripsinya cepat, mungkin hal yang pertama boleh saya sarankan adalah teman-teman harus memilih apa ya namanya, passion ya, atau menentukan apa yang dia inginkan. Iya. Jadi kan ada beberapa jenis skripsi ya, seperti kuantitatif, kualitatif, dan sekarang ada R&D ya. Iya. Jadi kalau misalkan memang dia ini suka di hitung-hitungan, gampangannya kan gitu ya, ya milih aja yang kuantitatif. Tapi kalau dia itu sukanya yang kayak teori-teori, akan kualitatif. Seperti itu. Dan kalau misalkan dia sukanya di R&D, ya monggo di R&D. Jadi mungkin dari cara menentukan bagaimana dia itu suka di kuantitatif dan kualitatif itu apa nih? Ya tergantung apa ya? Tergantung kemampuan menurut saya. Iya. Satu kemampuan, kedua tergantung target menurut saya. Jadi target ini penting ya dalam menulis sebuah penelitian atau menulis skripsi dalam hal ini untuk yang S1, karena bagaimanapun juga kalau kita tidak ada target, maka skripsi kita juga nggak akan selesai. Target ini maksudnya apa ini? Ya target kapan lulus jelas gitu ya. Jadi kalau misalkan mau skripsinya cepet juga harus ini ya, time allotmentnya juga harus jelas ya. Jadi di planning minggu pertama mau ngapain, minggu kedua mau ngapain gitu ya.
Itu yang satu kan passion ya, menurut saya passion, pengennya yang kualitatif atau kuantitatif. Yang kedua, menurut saya setelah sudah menentukan apa keinginan mau penelitian yang apa, yang kedua jelas kita harus menentukan kajian yang akan kita bahas itu tentang apa. Ya kalau sekarang sih lebih mudah ya, kalau ada PAI ya jelas tentang pendidikan Islamnya, tergantung nanti milihnya di pendidikan di lapangan atau kajian teoritis yang terkait dengan PAI, dan mungkin fakultas yang lain menyesuaikan lah. Cuma yang dalam hal ini lebih fokus ke kajian apanya dulu, itu harus jelas. Dan hal itu bisa dilakukan dengan cara satu, kita harus buka-buka buku. Ya, jadi perbanyak referensi. Yang kedua, perbanyaklah diskusi dengan teman maupun dengan dosen yang mungkin bisa kita anggap sebagai seseorang yang nanti kedepannya bisa membantu kita ketika kita menemukan kesulitan yang berarti. Kita bisa konsultasi kepada beliau, tidak harus dosen pembimbing yang ditunjuk loh ya, tetapi dosen di sini ada dosen yang bisa diajak untuk diskusi mengenai tema tersebut. Iya, referensi juga tidak hanya buku ya, maksudnya ini perbanyak referensi juga bisa dari membaca skripsi yang sudah ada itu penting. Itu sangat bukan penting ya, menurut saya itu juga hal yang paling utama. Menentukan skripsi kita itu mau kemana dan target tadi biar cepat selesai. Kalau menurut saya untuk pengerjaan skripsi itu biar cepat, memang kita tidak diharuskan untuk membuat satu tema atau satu judul yang muluk-muluk. Katakanlah kita sudah punya gambaran mengenai penelitian yang akan kita lakukan. Terkait dengan hal itu kita sudah memiliki referensi dengan rujukan dari penelitian-penelitian yang sudah ada, itu akan sangat membantu sekali, karena memang rujukan itu merupakan bagian terpenting ketika kita akan mengembangkan skripsi kita untuk yang baru itu kayak apa. Nah, kalau masalah judul ini gimana ini? Untuk menentukan judul itu urut-urutannya bagaimana ini untuk sebuah skripsi? Pertama kita mau nentuin jenis skripsinya dulu, mau kuantitatif atau kualitatif, kemudian baru temanya, maksudnya kajian yang akan kita ambil. Skupnya dalam hal apa? Itu berarti judul dong ikutnya? Bisa juga ya, jadi menentukan judul juga ya. Dengan adanya judul nanti kita bisa mempersempit itu ya, biar lebih fokus ke tema yang akan kita kaji. Terus habis itu apa lagi? Ya, setelah kita dapatkan tema atau judul tersebut, tentunya kan menyesuaikan dengan apa dibimbingkan kan biasanya. Kalau ACC, kalau ACC bagaimana nih terus? Ya, kita lanjutkan sesuai dengan prosedur yang ada di kampus masing-masing. Jadi harus, ini penting banget. Jadi nulis skripsi ini harus sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan. Jadi kan biasanya mahasiswa itu per mahasiswa mendapatkan buku pedoman untuk kepenulisan skripsi. Nah, itu diikutin aja. Karena kalau enggak ya, misalkan kita kuliahnya di IAIN Pekalongan nih. IAIN Pekalongan punya pedoman penulisan skripsi sendiri. Jangan ikut-ikut kampus lain gitu, nanti ya akan beda gitu. Ya, biasanya kan setelah judul di ACC oleh pihak kampus kan atau prodi biasanya ya, itu kan kita ditunjuk dosen pembimbing ya. Kita harus menemui dosen pembimbing tersebut. Jadi judul itu belum tentu walaupun sudah disetujui oleh pihak kampus, biasanya harus kita konsultasikan dulu ke dosen pembimbing yang ditunjuk pihak kampus. Ada kalanya judul tersebut bagi dosen pembimbing yang ditunjuk itu biasanya sedikit ada revisi, atau kalau memang ini enaknya begini biar biasanya dosen itu juga pengen mahasiswa tersebut lebih mudah kedepannya lebih mudah mengerjakan skripsi tersebut. Jadi alangkah baiknya setelah judul jadi di ACC pihak kampus terus mendapatkan pembimbing, kita ada baiknya langsung kita konsultasi mengenai judul tersebut. Enaknya bagaimana, kedepannya bagaimana, ini sangat penting sekali untuk mensinkronkan antara ide-ide mahasiswa yang bersangkutan dengan dosen pembimbing kita. Gitu. Terus apa lagi untuk tips pembuatan skripsi biar cepat? Ya, setelah pihak kampus oke, kita konsultasi ke dosen pembimbing oke, ya saya dulu itu buat perjanjian sama dosen pembimbing terus terang. Jadi ada kalanya dosen pembimbing itu yang menginginkan menulis skripsi itu dari bab 1 itu sampai selesai sampai bab 5. Ada kalanya dosen yang menginginkan bab 1 dulu, bab 1 dulu selesai, dibimbingkan, dievaluasi, dicoret-coret dan sebagainya, revisi, kemudian setor lagi, bab 2 dan seterusnya lah. Ada yang seperti itu, ada yang 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dulu saya jujur ketemu pembimbing selama membuat skripsi itu 3 kali. Terus terang itu. Satu ketika judul saya di ACC, terus saya dikasih pembimbing, terus langsung saya menemui pembimbing. Saya bilang, saya janjian, saya bilang, Pak, ini saya
skripsi judulnya ini, dan pihak kampus, pihak fakultas meminta bapak menjadi pembimbing saya. Beliau malah bilang, pengennya gimana mas? No, ya karena dosen pembimbing sudah bilang gitu, saya bilang aja, pengennya saya itu nggarap dulu pak, nggarap dulu dari bab pertama sampai bab 5. Setelah itu saya bimbingkan, ya enggak apa-apa, silahkan. Setelah itu setelah kesepakatan itu terjadi, ya udah saya nggarap bab 1 sampai bab 5 tanpa sedikit pun saya bimbingan, karena udah sesuai kesepakatan. Baru ketika selesai itu saya bimbingan bab 1 sampai bab 5. Bimbingannya memang tidak langsung di situ ya, karena memang 5 bab langsung. Jadi saya tinggal dulu sekitar 2 minggu, hampir 3 minggu lah, ngendon di tempat pembimbing ya. Iya. Mungkin dipelajari, saya yakin dipelajari, karena beliau tentang apa ya? Tentang pendidikan progresif. Dan Ya. pembimbing saya adalah seorang dokter ketika itu, belum profesor. Dia sangat detail, terus terang, walaupun Iya. campur sepuh. Dia dosen bahasa Inggris juga. Iya, betul. Dia Dosen bahasa saya. Inggris juga. Dia sangat detail. Memang setelah hampir 3 minggu itu berada di rumah beliau, terus saya janjian, gimana pak skripsi saya, terus akhirnya diundang di kampus, karena dulu kampus beliau itu ngajarnya tidak hanya di Tarbiyah tetapi di Usuludin. Saya ke Usuludin hampir 1 jam lah, 1 jam ketemu beliau nyarankan, ini harus revisi mas, ini ganti. Memang jujur nggak banyak ya, karena nggak banyak yang direvisi, cuma ada hal-hal yang penting yang menurut beliau memang harus ditambah. Nggak banyak yang direvisi tapi harus ditambah referensi-referensi untuk memperkuat teori-teori yang saya tulis di situ. Dan saya bimbingan ya cuma itu, bimbingan. Setelah itu disuruh revisi, terus Daftar ujian. saya 2 minggu kemudian karena ya berbagai macam kesibukan, ketemu beliau lagi, langsung ACC bab 1 sampai bab 5 itu langsung ACC. Setelah itu saya daftar kompre. Setelah selesai kompre, saya daftar kompre, terus keluar jadwal kompre, saya kompre lulus, alhamdulillah. Setelah kompre lulus, saya langsung daftar munakosah, karena memang skripsi saya sudah ACC semua. Sampai bab 5 sudah ACC semua. Gitu ya. Jadi itu kan kalau ketemu sama pembimbing yang model seperti beliau. Nah, kalau yang seperti saya dulu pengalaman kan ya antara pembimbing 1 dan pembimbing 2 kadang-kadang tidak sepemikiran, yang mengharuskan revisi berkali-kali sampai harus ya namanya ya kan kadang-kadang. Nah, ini tips menghadapi pembimbing yang dalam tanda kutip rodok susah gitu, gimana itu? Ada nggak? Ya memang 2 pembimbing itu menurut saya memang satu sisi menguntungkan, satu sisi merepotkan ya. Menguntungkannya jelas menurut saya, karena saya belum mengalami ya, untuk bimbingan 2 orang pembimbing itu belum pernah mengalami. Itu menurut saya banyak nanti masukan-masukan. Ya. Inputnya jelas lebih banyak ya, untuk ketika ada revisi dan sebagainya. Saya yakin referensi yang diberikan mereka lebih banyak. Tetapi yang tidak menguntungkan apabila kedua pembimbing tersebut dari sudut pandang sudah berbeda. Iya. untuk menganalisa skripsi kita atau tulisan kita berbeda, maka hal itu akan sangat menyulitkan. Nah, mungkin ada tipsnya? Diikuti saja atau bagaimana? Ya, menurut saya nggak diikuti saja. Artinya gini, untuk lebih, karena kita punya target tadi ya. Iya. Ketika kita ke pembimbing A, kita diminta untuk revisi ini, ya kita tulis saja permintaan beliau. Ketika kita mau ke pembimbing B untuk mengantisipasi beliau tidak sepakat atau bahkan beliau berbeda pandangan, maka menurut saya langkah terbaik adalah ketika kita menghadap ke pembimbing B, bilang aja, Pak, ini dari pembimbing A sudah begini, tinggal Bapak aja. Kalau Bapak oke, saya lanjut. Tapi ya itu tadi, menurut saya pinter-pinter mahasiswa juga untuk Istilahnya apa, nego? iya, bisa jadi itulah. Jadi pembimbing A minta ini, pembimbing kalau jenengan oke, saya lanjut, gitu aja. Artinya kita tidak usah minta gimana Pak, ini jenengan setuju atau tidak dan sebagainya, tidak. Tapi kita mengatakan Bapak pembimbing A mintanya gini, kalau Bapak iya, saya lanjut, gitu aja. Daripada kita Pak, saya nggak sepakat dengan pembimbing A, menurut Bapak gimana? Itu malah merepotkan. Artinya untuk sebagai mahasiswa bimbingan, menurut saya langkah terbaik memang ngikuti dulu. Kalau mentok 2 pembimbing kok nggak ketemu, ya kita ambil langkah pasti aja. Pembimbing A mintanya ini atau pembimbing B mintanya ini, Bapak kalau bisa seperti ini, kita di sini kan juga punya target ya. Artinya kita juga harus memiliki timing, memiliki schedule yang jelas juga, bahwa
minggu pertama saya harus begini, minggu kedua saya sampai begini harus kita konsultasikan yang baik sejak awal. Jadi tidak banyak menunggu waktunya ketika ada persoalan tersebut. Oke, yang selanjutnya mungkin kalau saya boleh menambahkan berdoa ya, itu pasti. Sebelum itu menurut saya kalau memang sudah kalau saya dulu memang 1 bulan full itu memang kegiatan yang saya ikuti di luar itu memang saya tinggalkan off betul-betul, kecuali karena dulu saya di masjid ya, kecuali memang kegiatan yang ada di masjid ya sebagai marbot masjid ya, memang karena itu berurusan dengan masyarakat ya, dengan jamaah tidak pernah saya tinggalkan. Tetapi kegiatan yang berkaitan dengan intra kampus, ekstra kampus, saya off-kan semua, undang-undangan seperti itu saya off-kan semua, karena memang target saya memang dulu 5 tahun ya, 10 semester harus selesai, itu maksimal. Dan alhamdulillah memang sesuai target ya. Saya 4 tahun itu kuliah teoritis, karena memang saya nggak pintar-pintar amat ya. Ngambilnya kadang 20 SKS dulu, karena dulu kan boleh ngambil sendiri ya mata kuliah, tidak seperti sekarang yang udah paketan semua. Kadang 20, kadang itu maksimal 22, karena memang namanya IPK-nya minim ya. 3 cuma nggak pernah sampai 3,5 ke atas nggak ya. pernah. Terakhir aja 3,4 itu paling terakhir ya. 3,0 terus naik 3,1 terus naik 3,1 berapa gitu ya. Tapi 4 tahun teori, terus yang berarti semester 9 itu saya TPL dan KKN. Nah semester 5 itu saya ngejar target harus selesai, dan alhamdulillah selesai juga. Memang pas 10 semester lah saya selesai. Oke, coba mungkin kalau misalkan kita bisa rangkum untuk tadi ya dari perbincangan kita mengenai tips untuk menulis skripsi dengan cepat. Mungkin dirangkum, tips pertama apa? Yang pertama tadi menentukan passion dulu ya, mau milih kualitatif atau kuantitatif atau R&D ya. Kemudian yang kedua memperbanyak referensi, karena ya. Sudah tahu kita mau kemana arahnya, kemudian kita langsung kefokuskan referensi yang kita cari. Tips yang ketiga itu tadi, setelah judul ya, judul dan segera konsultasi dengan dosen pembimbing kalau sudah ditunjukkan ya. Terus yang keempat itu menurut saya tadi, kalau sudah judul sudah selesai, target ya, buat kesepakatan dengan dosen, iya. Kesepakatan juga dengan diri sendiri. Jadi harus ditepatin ya, kita sudah ada, kalau bisa tuh dijembreng, di print ya time allotment-nya. Jadi kita minggu pertama harus selesai ini targetnya, minggu kedua harus selesai, dan ketiga. Itu untuk tips yang keempat. Yang kelima ya itu tadi menurut saya paling penting ya, rajin bimbingan ya. Rajin bimbingan buat yang kalau kesepakatannya satu persatu atau rajin konsultasi kalau menemui kesulitan. Terus bisa juga dengan sharing dengan teman-teman yang sesamanya, yang satu nasib atau apa, mungkin bisa juga dengan kakak juga dekat sama, tapi dengan sudut pandang yang berbeda kan. Karena kan biasanya kan menentukan judul skripsi ini biasanya kita sudah browsing dulu, karena adanya penelitian, kita membuat penelitian itu harus sudah disesuaikan dengan kajian-kajian yang sudah pernah ada. Jadi nggak boleh kita itu kayak membuat mengarang dari awal ya, kecuali dia sudah kecuali profesor ya, itu beda lagi ya. Ya, tapi kalau kita sebagai S1 kita harus merujuk pada rujukan referensi-referensi yang sudah ada gitu kan. Terus yang tips yang selanjutnya agar lebih fokus, menurut saya silakan kegiatan yang di luar itu di off-kan dulu, bukan berarti ditinggalkan. Yang tadinya aktivis banget, aktivis, atau mungkin kerja part time. Nah, ini yang biasanya ya. Kalau saya juga kerja dulu, kerja, cuman jadi kan mungkin agak minta tolong sama bosnya untuk meminta waktu lah untuk sekian. Kalau dulu saya targetnya memang 1 bulan untuk menggarap skripsi, ya kita minta waktu 1 bulan untuk off dulu. Dan memang harus sesuai, harus ditepatin gitu. Dan itu harus betul-betul itu tadi bekerja keras lah, yang mungkin penyakit utama kemalasan betul-betul harus dihilang. Jadi tips selanjutnya adalah membuang kemalasan tadi ya. Yang terakhir adalah berdoa. Jadi saya berusaha dan berdoa raih cita dan cinta. Artinya apa? Bahwa segala usaha itu harus disertai doa, beriringan ya, tidak usaha dulu baru berdoa. Tetapi terus tidak usaha. Tetapi itu harus beriringan dari usaha iya, doanya juga penting. Insya Allah lah apa yang kita tambah satu lagi ya, ikhtiar di samping itu. Mungkin teman-teman atau yang mungkin kuliah di perguruan tinggi Islam, untuk biar skripsinya gampang, berpuasa lah, Senin Kamis minimal. Insya Allah dipermudah. Itu yang saya lakukan. Dan mungkin tambahan satu lagi ya, bagi teman-teman yang memulai pembimbing yang
agak dalam rodok tanda kutip agak sulit ya Doain. di-Fatihah aja ya. dikhususin. Iya, di setiap habis sholat di-Fatihain aja. Saya walaupun pembimbing saya nggak sulit, saya Fatihain. Alhamdulillah 3 kali bimbingan, cuma 3 kali betul saya 3 kali. Jadi bahkan ketika ujian saya juga Fatihain. eh, Dosen-dosen saya Fatihain semua. keren banget ya, jadi cuma bimbingan 3 kali dalam waktu 1 bulan, skripsi selesai, lulus. Alhamdulillahirrahmanirrahim, bisa wisuda dengan sesuai target ya, karena tadi targetnya 5 tahun ya, memang 5 tahun. Jadi tidak muluk-muluk harus selesai 3,5 tahun atau 4,5 tahun ya, karena memang Abi ini dulu marbot, terus kerja freelance untuk bayar kuliah untuk sendiri biar, ya, terus freelance-nya juga jadi kurir, terus juga jadi aktivis mahasiswa ya, yang mana aktivisnya ini ya cukup sibuk ya, jadi kayak dipercaya menjadi pemateri dan ngisi-ngisi acara empat organisasi dulu apa aja boleh tahu? Di jurnalis edukasi, jurnalistik, terus di BEM juga. Di BEM, dulu HMJ ya, HMJ saya pernah merasakan, setelah itu jadi BEM juga pernah jadi menterinya ya. Iya, terus saya di kajian wacana itu ada namanya di LPO dulu, jadi pernah diamanai jadi ketuanya, walaupun setelah saya jadi ketuanya, periode saya itu periode terakhir, setelah itu memang dibubarkan oleh pihak kampus ya. LPO itu lembaga perotakan yang isinya memang kajian-kajian yang ada di Fakultas Tarbiyah Wali Songo dulu. Setelah itu saya di ekstra itu saya ada di PMI ya. Iya. Nanti PMI, mungkin bisa nanya-nanya masalah PMI boleh ya, kita next videonya. Oke. Terus yang mungkin ekstra yang lain saya di Impara, Ikatan Mahasiswa dan Pelajar Blora, itu 2 periode saya jadi ketua umumnya. Ya, waktu jadi banyak ya, karena kan biasanya kan menjadi mahasiswa itu waktu yang tepat untuk menggali potensi ya, jadi istilahnya memperbanyak peluang-peluang networking dan sebagainya. Harus dimaksimalkan semua ya, untuk ilmu dan jaringan, sangat penting sekali. Jadi ada pesan nggak buat teman-teman mahasiswa nih yang lagi pada bikin skripsi biar cepet gitu ya? Tadi ya, selain tips-tips tadi, mungkin ada sepatah dua patah sebelum kita tutup video ini bagi teman-teman yang mau atau sedang menulis skripsi, tetap semangat dan buang rasa malasnya, itu saja. Buang rasa malasnya. Oke, terima kasih ya Abi ya. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk share videonya apabila dirasa video ini bermanfaat. Kalau misalkan mau tahu atau mau request video kita mau bikin apa, boleh banget DM saya atau komen supaya saya juga semangat ya bikin videonya. Oke, terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.